Lo pernah nggak sih ngerasa air keran di rumah lo kadang baunya kayak lumpur? Padahal kan cuma air PDAM ya kan? Nah, bau lumpur itu kalau udah level parah banget di Sumatera Barat, namanya udah bukan lagi bau, tapi bencana yang namanya galodo. Ini bukan banjir biasa. Banjir biasa itu airnya naik, airnya coklat kotor, lo bisa lihat botol atau sampah ngambang. Tapi galodo, ini beda. Ini kayak adonan semen raksasa yang dilempar dari puncak gunung. Bawa apa aja yang dia temuin, termasuk bongkahan batu segede mobil, bahkan rumah lo sekalian. Gini nih, kita lihat kejadian di Agam. Beberapa waktu lalu, dunia maya dibikin heboh sama rekaman video yang nunjukin jalanan di sana berubah jadi sungai dadakan. Isinya bukan cuma air, tapi material padat. Pohon tumbang, batu gede, pasir, lumpur, semua nyampur jadi satu. Lalu yang bikin orang bertanya-tanya, kenapa sih Agam ini seolah kena kutukan banjir susulan? Hujan udah reda, besoknya datang lagi. Udah dibersihin, lusa muncul lagi. Lo pikir ini cuma kebetulan? Lo pikir cuma gara-gara hujan deras terus-terusan? Enggak, Lur. Di balik air keruh itu, ada satu rahasia geologis yang namanya galodo itu tadi. Dan ini yang jadi dalang kenapa banjir susulan itu seolah nggak ada habisnya. Kayak hantu yang botak-balik gentayangan. Bagi kita yang awam, banjir ya banjir. Air sungai meluap, rumah kelelap. Titik. Tapi galodo, atau yang dalam bahasa geologi kita sebut debris flow atau aliran puing, ini beda kasta. Kalau banjir biasa, perbandingan air dan lumpurnya mungkin 90:10. Airnya mendominasi. Kalau galodo, bisa kebalik, 60:40 atau bahkan 70%-nya itu material padat. Bayangin, lo lagi bikin adonan martabak. Kalau kebanyakan air, dia encer. Itu banjir biasa. Kalau lo kebanyakan tepung, adonan itu kental, berat. Dan kalau dilempar, itu gak cuma bikin basah, tapi juga menghantam dengan kekuatan yang gila-gilaan. Kekuatan ini bukan cuma soal volume, tapi soal densitas, soal kepadatan lumpur dan batu-batuan yang dia bawa. Makanya, kerusakan yang ditimbulkan galodo jauh lebih parah daripada banjir biasa. Dia gak cuma merendam, tapi merobohkan dan memindahkan. Batu-batu vulkanik yang tadinya diam di lereng gunung, tiba-tiba dibawa turun jadi proyektil raksasa yang bisa ngehajar pondasi rumah sampai hancur tak bersisa. Ini yang jadi mind-blowing buat kita. Kita sering mikir, paling cuma banjir biasa. Padahal, yang terjadi di lereng Gunung Merapi, khususnya di kawasan Agam, adalah mekanisme yang jauh lebih brutal dan destruktif. Ini adalah manifestasi dari gunung berapi yang gak cuma tidur, tapi juga nyimpen dendam lama dalam bentuk material vulkanik yang siap meluncur kapan aja. Agam dan sekitarnya itu punya posisi geografis yang unik, dan sayangnya ini adalah kombo paling mematikan buat sebuah bencana alam. Mereka persis berada di kaki Gunung Merapi, sebuah gunung berapi yang sangat aktif. Dalam beberapa waktu terakhir, Merapi lagi batuk-batuk, dia lagi erupsi kecil-kecilan. Erupsi ini, meski gak sespektakuler letusan besar, punya efek samping yang jauh lebih berbahaya dalam jangka pendek. Dia nyiptain tumpukan material lepas, kayak abu vulkanik, pasir, dan kerikil di lereng-lereng gunung. Tumpukan material ini bisa dibilang adalah bom waktu yang lagi nunggu pemicunya. Begitu pemicunya datang, yaitu hujan deras yang cuma sebentar, boom, bencana galodo itu langsung muncul. Jadi, ketika kita bahas banjir susulan, kita nggak lagi bahas air sungai yang meluap karena drainase jelek. Kita lagi bahas material vulkanik yang udah nunggu di tempat yang curam. Dan begitu dia ketemu air, dia langsung berubah jadi senjata pemusnah massal. Fenomena ini, yang sering disebut juga banjir lahar dingin, adalah mekanisme yang benar-benar mematikan karena kecepatannya, kepadatannya, dan kemampuan destruktifnya yang luar biasa. Mengubah lanskap dalam hitungan menit, dan meninggalkan jejak kekacauan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Oke, sekarang kita bedah dulu. Apa sih galodo itu dan kenapa dia bisa sespesial ini, sampai bisa bikin banjir susulan berkali-kali? Lupakan dulu istilah keren geologi yang ribet. Anggap aja gini, galodo itu adalah slurry atau bubur kental yang diciptakan oleh 3 aktor utama, air, material vulkanik lepas, dan gravitasi. 3 aktor ini berkolaborasi membentuk sesuatu yang kita sebut galodo. Kalau di warung kopi, galodo itu bukan cuma kopi hitam yang encer, tapi kopi yang lo campur sama ampas tebel, lo aduk pakai sendok semen, dan lo tuang dari tempat yang tinggi banget. Beratnya itu beda, daya hantamnya beda.
Begini cara kerjanya. Gunung Merapi, seperti yang gue bilang tadi, lagi aktif. Ketika dia erupsi, dia nggak cuma ngeluarin awan panas, tapi juga ngeluarin material padat yang mendarat dan menumpuk di lereng-lereng curam. Material ini ringan, berpori, dan gampang banget keseret. Dia kayak abu sisa bakaran yang lo tumpuk di atas meja miring. Nah, material inilah adalah bahan baku utama Galodo. Dia nunggu dengan sabar, ribuan ton bahkan jutaan kubik, numpuk di hulu sungai dan cekungan-cekungan di lereng gunung. Dia lagi nunggu pemicu. Tapi perlu ditekankan, hujan deras di Agam itu nggak harus seharian penuh untuk memicu Galodo. Ini poin penting yang sering disalahpahami. Kita mikirnya banjir lahar dingin cuma terjadi kalau hujan badai yang berlangsung 12 jam tanpa henti. Ternyata enggak, karena material vulkanik yang numpuk itu udah sangat jenuh dan labil. Dia cuma butuh trigger singkat dari hujan intensitas sedang, asalkan curah hujannya memadai untuk proses jenuhnya material. Ibaratnya, lo punya ember yang udah penuh banget di pinggir jurang. Lo cuma butuh satu tetes air lagi dan biur, semua isinya tumpah ruat. Ketika air dan material padat ini nyampur, dia gak cuma jadi air keruh. Dia menjalani proses yang namanya liquefaction atau pencairan. Material padatnya tadi, abu vulkanik dan kerikil, diselimuti air, dan ini mengurangi gesekan antar partikelnya. Jadi yang tadinya mereka saling menahan, tiba-tiba mereka jadi kayak peluru yang dilapisi oli. Mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai puluhan kilometer per jam, sambil menyerap dan membawa serta segala sesuatu yang ada di jalurnya. Batang pohon yang udah mati, batu-batu yang tadinya diem, sampai ke puing-puing bangunan. Ini yang bikin volumenya membesar secara eksponensial dalam perjalanan. Bayangin lo lagi nyapu lantai. Lo nyapu di satu titik, debunya segitu-gitu aja. Tapi begitu lo sapuin terus, debu itu nambah, dan nambah, sampai akhirnya jadi tumpukan gede. Galodo juga gitu. Dia mulai kecil dari atas, mungkin cuma berupa aliran lumpur tipis. Tapi begitu dia melewati cekungan pertama, dia ngambil bongkahan batu pertama. Lewat cekungan kedua, dia ngambil batang pohon. Begitu dia nyampe ke perkampungan di bawah, volumenya udah berkali-kali lipat. Dan dia udah punya energi kinetik yang nggak masuk akal. Perbedaan fundamental Galodo dengan banjir biasa itu ada di komposisi dan daya dorong. Banjir biasa itu bergerak horizontal, mengikuti luapan sungai. Galodo itu bergerak vertikal horizontal, menuruni lereng curam, dan dia nggak peduli sama jalur sungai yang udah ada. Dia bisa aja bikin jalur baru, ngubah rute sungai, bahkan menggerus tebing sungai yang tadinya kuat. Makanya, kalau lo lihat bekas-bekas Galodo, yang tersisa bukan cuma genangan, tapi kayak bekas jalur traktor raksasa yang ngebelah desa. Bekas-bekas longsoran baru, batu-batu gede yang tadinya nggak ada di situ, tiba-tiba ada. Ini bukti bahwa yang datang bukan cuma air, tapi tanah yang bergerak dengan kecepatan tinggi, membawa seluruh isi gunung bersamanya. Sekarang kita geser fokusnya ke kenapa harus Agam dan kenapa harus kawasan di sekitar Bukit Barisan ini yang langganan Galodo. Ini bukan cuma kebetulan loh, ini adalah hasil dari konfigurasi geologis yang udah terbentuk jutaan tahun. Bukit Barisan, tulang punggung Sumatera, adalah salah satu area paling tektogenik dan vulkanik di dunia. Tektogenik itu maksudnya adalah area yang sering mengalami pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan pegunungan yang curam-curam. Terus datanglah Marapi. Marapi itu sebagai gunung berapi adalah produsen utama material lepas. Ribuan tahun, dia udah nyemburin abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batu pijar yang jatuh kembali ke lerengnya. Material-material ini, yang oleh orang Minang sering disebut lapuak, adalah amunisi Galodo. Mereka gembur, gampang keserap air, dan yang paling penting, melimpah. Luasan area yang tertutup material vulkanik ini sangat besar. Di beberapa titik, ketebalan endapannya bisa mencapai belasan, bahkan puluhan meter. Ibaratnya, lo punya spons raksasa yang ditaruh di lereng yang sangat miring. Ketika hujan datang, air itu nggak langsung ngalir ke bawah kayak di genteng rumah lo. Air itu meresap ke dalam material vulkanik yang pori-porinya gede. Material ini nyerap air kayak spons, sampai dia jenuh, sampai titik di mana dia nggak bisa nahan air lagi.
Setelah jenuh, materialnya itu jadi berat banget, densitasnya naik, dan di saat yang sama, dia kehilangan kekuatan internalnya buat saling nempel. Dia jadi kayak bubur yang udah nggak punya daya rekat lagi. Nah, disinilah hukum gravitasi bekerja. Ketika material padat itu udah jadi bubur jenuh yang beratnya minta ampun, lereng curam Bukit Barisan ngasih dia dorongan terakhir untuk meluncur ke bawah. Fenomena ini adalah siklus yang berulang. Erupsi menghasilkan material, hujan memicu galodo. Galodo membersihkan material di satu tempat, tapi meninggalkan material baru yang nggak kalah labil di tempat lain, biasanya di alur sungai yang lebih datar. Begitu terus, siklusnya nggak pernah putus selama Marapi masih aktif. Makanya, di Agam, lo bisa nemuin sisa-sisa galodo yang usianya ratusan tahun, dalam bentuk deposit batu-batu gede yang nggak mungkin diangkut manusia. Itu adalah bukti sejarah bahwa galodo itu adalah mekanisme alam yang sudah lama terjadi di sana, bukan cuma bencana dadakan kemarin sore. Ini nih bagian paling pusing dari bencana di Agam. Kenapa ada banjir susulan? Hujan udah reda. Kenapa lusa atau minggu depan lumpur dan batu bisa datang lagi, bahkan dengan intensitas hujan yang lebih ringan? Disinilah kita harus paham konsep yang namanya sediment load atau beban sedimen. Ini adalah kunci untuk memahami galodo yang seolah gak ada habisnya. Kita analogikan lagi ke warung kopi. Anggap lo tumpahin kopi yang kental banget di landai. Lo bersihin pakai kain pel. Sekali ngepel, lantainya kelihatan bersih. Tapi pas lo sentuh, masih ada lapisan tipis yang lengket dan licin kan? Itu dia sedimen yang tersisa. Galodo pertama itu adalah ngepel pertama yang bawa material paling banyak dan paling gede dari atas gunung. Dia ngosongin sebagian cekungan di hulu, tapi dia gak bawa semua material. Dia cuma mindahin material itu dari atas ke tengah dan ke bawah, ke daerah yang lebih datar. Biasanya di sepanjang alur sungai atau di area yang datar di dekat desa. Material sisa ini yang terdiri dari lumpur, pasir, dan kerikil jumlahnya masih ribuan meter kubik. Dia teronggok di pinggir-pinggir sungai yang baru aja dilewatinya. Material ini sifatnya sangat tidak stabil. Dia belum sempat mengeras atau menyatu dengan tanah sekitar. Dia masih material numpang yang baru diparkir. Nah, ketika hujan datang lagi, bahkan cuma hujan deras selama 1 atau 2 jam, air itu gak perlu lagi ke hulu gunung buat nyari amunisi. Amunisinya udah ada, udah parkir, udah siap diangkut, cuma beberapa meter dari desa. Terus pertanyaannya sekarang, kalau galodo itu siklus alam yang didukung oleh geologi mematikan di Agam, apakah ini artinya Agam dan kawasan di sekitarnya harus menyerah tada nasib? Tentu saja tidak. Kita udah tahu taktik Marapi. Kita udah tahu kenapa ada banjir susulan. Sekarang saatnya kita bahas apa yang bisa kita lakuin dan bagaimana prospek masa depan daerah ini. Lalu, mengelola air. Kita nggak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa mengontrol laju alirannya. Salah satu solusi yang paling sering dipakai adalah pembangunan sabodam atau check dam. Sabodam ini bukan bendungan untuk menampung air, tapi struktur beton yang dibangun melintang di sungai. Tujuannya untuk menangkap material padat dan memperlambat laju aliran galodo. Bayangin dia kayak saringan raksasa. Di Jepang, negara yang juga punya banyak gunung berapi dan sering kena debris flow kayak galodo, sabodam ini udah jadi infrastruktur wajib di setiap lereng gunung yang beresiko. Tentu aja, bikin sabodam itu mahal, butuh perencanaan matang dan harus dibangun di lokasi yang tepat. Tapi kalau dibandingkan dengan kerugian akibat galodo yang bisa menghancurkan desa, investasi itu jadi sangat masuk akal. Ini bukan solusi 100%, tapi setidaknya ini adalah bantalan pengaman yang sangat vital buat masyarakat di bawah. Gimana menurut lo? Apakah di daerah lo ada fenomena alam unik yang punya nama lokal kayak galodo ini? Ceritain di kolom komentar, kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang aware, dan yang paling penting subscribe ke Tahu Gak Sih Lu biar lo gak ketinggalan fakta-fakta mind blowing berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.